pemuda ini bernama Shen Huan. Secara kebetulan, dia mengetahui bahwa pamannya tidak punya cukup uang untuk membayar sewa karena kalah judi. Di bawah tekanan dari pemilik kontrakan, Shen Huan menandatangani kontrak yang mustahil untuk dirinya sendiri. Dalam waktu 1 bulan, dia harus membayar uang sewa 2 kali lipat kepada lelaki tua itu. Karena dorongan untuk tidak ingin keluarganya harus tinggal di bawah jembatan untuk mencari nafkah, siang malam dia memutar otak memikirkan cara mendapatkan uang. Secara kebetulan dan mengejutkan, gadis bernama Lin Yujing ini adalah teman sekelas Shen Huan dan mengetahui masalah ini. Karena dia dilahirkan dalam keluarga pebisnis, dia setuju untuk membantu Shen Huan dalam kasus ini dan sebagai imbalannya, dia akan mendapatkan 5% dari pendapatan bulanan. Dalam situasi yang sangat genting seperti ini, dia langsung setuju dengan tawaran gadis itu. Sejak saat itu, kesulitan bagi pasangan muda ini mulai datang. Di suatu hari yang hujan lebat dan berangin kencang, pemeran utama pria dan pemeran utama wanita kita bertemu. Namun, hanya dengan melihat sekilas, terlihat jelas bahwa nasib kedua orang itu benar-benar berbeda. Pemeran utama wanita adalah seorang putri dari keluarga kaya yang tidak pernah terkena sinar matahari atau hujan karena dia duduk di dalam mobil mewah. Sementara itu, pemeran utama pria sangat miskin sampai-sampai tidak memiliki jas hujan meskipun hujan begitu deras. Saat mobil keluarga pemeran utama wanita menghalangi jalannya, pemeran utama pria siap bermanuver dan menyalip mobil itu. Kali ini Lin Yujing pindah ke sini untuk tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Meskipun ibu tiri, wanita itu sangat menyayangi Yujing dan tidak seperti ibu tiri jahat dalam dongeng. Namun, meskipun dia berusaha keras, Yujing tidak terlalu menyukainya. Setelah menunjukkan sikapnya, dia dengan kesal meninggalkan meja makan, sementara Shen Huan baru saja selesai mengantar barang. Karena hidup yang terlalu sulit, Shen Huan harus tinggal di rumah tua yang sempit dan bobrok. Setiap hari, Shen Huan harus melakukan berbagai macam pekerjaan demi sesuap nasi. Dia bekerja keras seperti itu juga karena anggota keluarganya sedang sakit parah di kamar rumah sakit menunggu biaya darinya. Setelah makan malam, ayah Yujing menyatakan ketidakpuasannya terhadap putrinya. Dia mengingatkannya agar tidak bersikap masam terhadap ibu tirinya. Namun, Yujing sudah dewasa dan memiliki pendapatnya sendiri. Saat terjadi adu mulut, ayahnya secara tidak sengaja memutus gelang perak Yujing. Ini adalah satu-satunya hadiah yang ditinggalkan ibunya sebelum meninggal. Selain ibu tiri, di tempat ini juga ada anak tiri laki-lakinya. Keesokan paginya, Yujing mencari alamat yang tersedia ke toko perbaikan perhiasan. Siapa sangka, tempat ini juga merupakan rumah Shen Huan. Begitu sampai, Yujing sudah pucat ketakutan oleh tampang sangar beberapa pemuda di sana. Salah satu dari mereka berusaha keras merayu untuk menahan pelanggan. Meskipun dia berusaha, hasilnya tidak signifikan. Tepat pada saat itu, Yujing bertemu lagi dengan Shen Huan. Sekali lihat, dia sudah mengenali bahwa pria itu adalah pemuda yang menyalip mobil ayahnya kemarin. Kali ini Yujing datang ke sini untuk meminta bantuan Shen Huan memperbaiki gelang tangannya yang putus. Sementara menunggu, perhatian Yujing tertuju pada sebuah pena yang ujungnya sudah tumpul. Pena itu terlihat cukup antik. Salah satu orang yang ada di sana melihat Yujing mengambil pena itu, menjadi sangat panik sampai menjatuhkan kalung itu. Kalung yang tadinya utuh, kini terbelah menjadi 2. Melihat Yujing menuntut ganti rugi, pemuda lain menyarankan dia untuk beralih ke model gelang yang lebih indah. Halo, dia datang untuk memperbaiki gelang. Yujing cantik tapi tidak bodoh. Dia memarahi mereka karena berbisnis secara ilegal dan berani meminta uang tambahan padahal sudah bekerja sembarangan. Kali ini, Shen Huan sendiri yang bertanggung jawab untuk memperbaiki gelang Yujing karena terlihat cukup rumit. Di luar, segerombolan orang datang untuk membuat masalah. Mereka menuntut ganti rugi dari Shen Huan dan teman-temannya karena seseorang telah merusak mobil mereka. Shen Huan dengan tenang menuntut ganti rugi balik karena mereka telah memecahkan pot bunga rumahnya. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertarungan fisik untuk memulai hari baru. Sebelum keluar, pemuda berambut gondrong ini telah mengunci pintu dari luar, mengurung Yujing di dalam. Saat sedang asyik menguping, ponsel Yujing tiba-tiba berdering nyaring. Dia segera menyelinap keluar lewat pintu belakang dan melarikan diri. Ketika Shen Huan dan teman-temannya kembali, Yujing sudah tidak ada. Pena pulpen antik itu juga telah hilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah secarik catatan. Bagi Yujing, gelang tangan itu sangat penting sehingga dia mengambil pena antik itu sebagai jaminan. Setelah gelangnya diperbaiki, dia akan kembali untuk mengembalikan pena itu. Yujing terburu-buru seperti itu hanya karena ingin bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Namun, ketika dia tiba di sana, ibunya sudah tidak ada. Melihat Yujing seperti itu, ayahnya yang tadinya sudah kesal kini menjadi lebih marah. Sebagai seorang ibu, tega-teganya dia meninggalkan putrinya. Sebelum pergi, ibunya bahkan berinisiatif mengurus semua prosedur pendaftaran sekolah untuk Yujing. Dia meninggalkan Yujing di sini untuk pergi ke tempat yang baru. Mulai sekarang, Yujing harus tinggal bersama ayah dan ibu tirinya. Ini adalah guncangan emosional yang terlalu besar bagi gadis kecil itu. Yujing dengan marah naik taksi menuju bandara. Dalam perjalanan, dia terus menelepon ibunya, menyalahkannya
mengapa dia menipu dirinya untuk datang ke kota ini. Namun, ibunya hanya meminta maaf dan berjanji akan kembali menjemputnya ketika semuanya sudah beres. Belum sempat Yujing menjawab, ibunya sudah buru-buru menutup telepon. Malam itu, Yujing duduk melamun di sebuah minimarket. Tepat pada saat itu, dia bertemu dengan salah satu preman yang membuat masalah di toko Shen Huan tadi pagi. Melihat Yujing, dia berencana untuk membalas dendam. Untungnya, Shen Huan muncul tepat waktu dan menakut-nakuti preman itu hingga lari tunggang langgang. Namun, Shen Huan juga dipancing olehnya ke tempat bos besar dan teman-temannya sudah menunggu. Namun, Shen Huan sama sekali tidak gentar. Sendirian, dia siap menghajar gerombolan orang ini habis-habisan. Tepat pada saat itu, teman-teman Shen Huan muncul tepat waktu untuk membantunya menghajar mereka sampai babak belur. Di toko kelontong, Shen Huan berjanji akan memperbaiki gelangnya untuknya dan mengirimkannya ke alamat rumahnya. Dia bahkan dengan hati-hati memberinya sekotak susu yang membuatnya cukup terkesan. Keesokan paginya, Yujing datang ke sekolah baru untuk mendaftar. Wali kelas secara pribadi membawanya berkeliling sekolah untuk berkeliling. Namun, Yujing merasa tidak enak ketika ditempatkan di kelas yang paling nakal di sekolah. Di sini Yujing bertemu lagi dengan Shen Huan. Dia juga siswa baru yang pindah ke kelas ini. Setelah diperkenalkan oleh guru Liu kepada teman-teman di sekitar, Yujing dengan percaya diri duduk tepat di samping Shen Huan. Kebetulan sekali, pemuda berambut gondrong di awal film, Yi Yang, juga belajar di kelas ini. Begitu bertemu, Yi Yang langsung menuntut Yujing untuk mengembalikan pena berharga miliknya. Tetapi jangan harap, melihat keduanya berdebat kekanak-kanakan, Shen Huan terlihat tidak peduli dan pergi makan lebih dulu. Saat ini, teman di bangku depan baru memberitahu Yujing kabar yang cukup penting. Karena Shen Huan adalah siswa yang tinggal kelas, dia cukup sulit didekati. Setelah itu, dia mengajak Yujing ke kantin dan memperkenalkannya pada banyak makanan enak agar dia tidak canggung. Setelah itu, dia juga dengan murah hati mentraktir Yujing makan siang. Meskipun di mulut mengatakan makanan ini tidak seberapa, tetapi tangannya dengan cepat mencatat uang itu di buku utang. Bagaimana ini? Di sini Yujing menyaksikan adegan perundungan sekolah. Pelaku perundungan adalah Gusia, seorang putri kaya yang cantik tetapi sombong. Sementara teman yang dirundung adalah Ruyi, seorang siswa pindahan dari sekolah di desa. Ruyi memiliki kepribadian yang sangat pemalu. Namun, jika berbicara tentang kenakalan, teman Shen Huan adalah yang nomor 2, dan tidak ada yang berani menjadi nomor 1. Shen Huan pernah memukuli teman sekelasnya hingga masuk rumah sakit dan sampai sekarang belum terlihat keluar. Kembali ke kelas, teman itu juga tidak lupa mengingatkan Yujing untuk menjauhi Shen Huan. Jadi dia langsung mendekati Shen Huan untuk memulai percakapan. Keesokan paginya sebelum berangkat sekolah, Yujing bertemu dengan anak laki-laki ibu tirinya. Pria ini terlihat cukup dingin, tetapi tidak dapat mengalahkan lidah tajam Yujing. Setelah itu, Yujing naik ke atap untuk menelepon ayahnya, meminta izin untuk tinggal di asrama agar lebih mudah belajar. Tetapi sang ayah dengan tegas menolak. Saat ini, Gusia dan teman-teman dekatnya menyeret Ruyi ke atap untuk mengolok-oloknya. Merasa muak, Yujing maju untuk berdebat dengan kedua gadis itu. Shen Huan yang mengamati dari atas melihat tindakan Yujing cukup keren. Dia bahkan dengan percaya diri menggunakan nama sebagai teman sebangku dengan bos sekolah Shen Huan untuk mengancam kedua gadis itu, lalu pergi dengan dingin. Shen Huan juga muncul, membuat kedua gadis itu ketakutan setengah mati. Ruyi berlari mengejar Yujing untuk berterima kasih karena telah membantunya. Saat pelajaran olahraga hari itu, guru membagi menjadi kelompok 2 orang untuk melakukan sit-up. Semua orang berpasangan, hanya Yujing yang sendirian. Tidak ada yang mengajaknya. Itu sungguh menyebalkan. Ruyi berniat membantu tetapi dihentikan oleh teman kelompoknya. Yujing yang cerdas mengambil 2 barbel untuk menahan kakinya dan melakukan sit-up sendiri. Kembali ke rumah, Yujing kembali menghadapi ketidaksenangan dari anak laki-laki ibu tirinya. Tetapi dia tetap sangat sopan dan mempertahankan sikap yang sangat hormat. Karena dia tahu bahwa dia hanyalah orang yang menumpang di rumah ini. Keesokan harinya di kelas, Yujing mengembalikan pena pulpen itu kepada Shen Huan bersama dengan sejumlah aksesori yang dia minta temannya belikan. Rupanya Yujing adalah orang yang sangat memegang janji. Shen Huan kembali dan mulai merakit kembali pena pulpen itu. Akhirnya, pena itu selesai, membuatnya sangat senang. Keesokan harinya, Ming Xiu dan Yujing bersama-sama mengantar orang tua mereka ke bandara untuk perjalanan bisnis jangka panjang. Orang tua berpesan agar kedua saudara di rumah saling menjaga satu sama lain dengan baik. Tetapi kakak laki-laki ini menurunkan Yujing di tengah jalan lalu meninggalkannya di pinggir jalan. Yujing yang sedang berjalan pulang tiba-tiba kehujanan. Dia terpaksa berteduh sementara di minimarket. Tepat pada saat ini, Yujing bertemu lagi dengan Shen Huan yang juga membawa kucing ke sini untuk berteduh dari hujan. Shen Huan kemudian mengajak Yujing sekalian mampir ke rumahnya untuk mengambil gelang tangan. Kedua orang itu berlari ke rumah Shen Huan saat hujan masih turun. Dia menunjukkan gelang tangan yang telah dia perbaiki dari yang lama menjadi seperti baru. Yujing sangat senang melihatnya. Melihat Shen Huan memeluk dan membelai kucing itu membuat Yujing merasa bahwa pemuda ini sangat hangat, tidak sedingin penampilan luarnya. Tepat pada saat ini, kedua temannya kembali dengan banyak makanan untuk
untuk merayakan kucing itu baru saja menjadi kasim. Kedua teman ini juga mengajak Yujing untuk tinggal dan makan hotpot bersama, jadi dia dengan senang hati tinggal dan menikmatinya. Empat orang itu duduk bersama dan bercerita banyak hal. Karena mengerti, kedua temannya menarik diri keluar terlebih dahulu untuk memberi ruang bagi Yujing dan Shen Huan. Shen Huan kembali setelah menangkap kucing dan melihat Yujing sudah tertidur pulas. Dia dengan penuh perhatian menyelimuti dan memandangi kecantikannya. Berkat kedekatan itu, Yujing merasa bahwa Shen Huan tidak sedingin penampilannya. Setelah itu, paman Shen Huan bertengkar dengan maklar tentang masalah sewa rumah dan kenaikan harga yang tiba-tiba. Dia berencana mengusir seluruh keluarga Shen Huan dan menyewakannya kepada wanita lain. Yujing dengan cerdik segera berlari keluar dan bekerja sama dengan Shen Huan untuk mencela rumah itu penuh hantu dan tikus. Wanita itu pun ketakutan dan lari terbirit-birit. Maklar itu sangat kesal tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Shen Huan juga menunjukkan surat perjanjian sewa rumah agar orang itu tidak macam-macam lagi dan menyewakan rumah itu kepada keluarganya untuk jangka waktu yang lebih lama. Dalam perjalanan pulang, Yujing ingat pesan ayahnya, jadi dia mampir ke apotek untuk membelikan obat untuk Mingxiu. Sesampainya di rumah, dia kembali disambut dengan sikap kasar dari kakak tirinya. Tetapi Yujing tetap sangat sopan dan mengingatkan dia untuk minum obat dengan teratur. Tindakan ini membuat Mingxiu sangat terkejut. Karena merasa bersalah, keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Mingxiu dengan hati-hati meninggalkan catatan dan kunci rumah untuk Yujing. Di kelas, karena asyik bermain ponsel dan tidak mau belajar, ketiga siswa ini disita ponselnya oleh guru dan diminta datang ke kantor guru di akhir jam pelajaran untuk minum teh. Guru memarahi ketiga siswa itu habis-habisan lalu mengembalikan ponsel mereka. Dia meminta mereka menulis surat pernyataan dan menyerahkannya. Setelah menemukan solusi untuk meningkatkan pendapatan toko perak itu, seluruh kelompok berkumpul untuk memilih model perak yang paling masuk akal. Mereka bahkan meminjam meja dan kursi tetangga agar lebih nyaman untuk menerima pelanggan. Yujing akan memposting di media sosial, sedangkan Shen Huan aktif membuat banyak model perak baru. Setelah beberapa waktu, saluran penjualan pun selesai beriklan. Sekarang tinggal menunggu pelanggan datang untuk memesan dan semuanya akan beres. Keesokan harinya toko mulai menerima pelanggan untuk mencoba pengalaman dan jumlah orang yang berkunjung sangat ramai. Ada sepasang kekasih yang ingin membeli model perak pajangan milik Shen Huan, tetapi dia tidak setuju. Maka pelanggan pria itu merasa malu dan memaki dengan keras. Keduanya hampir saja berkelahi. Untungnya ada Yujing dan teman-teman yang datang untuk melerai, kalau tidak, masalahnya akan besar. Malam harinya, setelah menghitung pendapatan hari itu, seluruh tim justru merugi besar. Semua pesanan online juga dibatalkan semua, membuat semua orang kecewa. Yujing dan Shen Huan memiliki dua pemikiran berbeda, sehingga tidak mencapai kesepakatan. Jadi, mereka berpisah dan mengakhiri kerjasama. Keesokan harinya di kelas, ia mendiskusikan rencana penjualan di pasar malam. Tetapi sepertinya itu tidak terlalu menjanjikan. Yujing terlihat tidak peduli lagi dengan masalah jual beli ini. Saat ini, teman Shen Huan baru memberitahu Yujing sebuah hal. Shen Huan telah terjaga 3 hari 3 malam untuk memperbaiki gelang tangan Yujing. Dia sangat bersemangat dengan profesi ini, tidak seperti yang Yujing pikirkan. Akhirnya, dia mengerti mengapa dia menghargai dan tidak menjual barang-barang di lemari pajangan itu. Menyadari semangat itu, Yujing menulis deskripsi produk di laman penjualan dengan sangat menarik. Seluruh kelompok pun bersatu kembali. Dan kali ini Shen Huan sendiri yang membuat banyak model produk yang indah. Dia juga meminta maaf dan berterima kasih kepada Yujing atas bantuan antusiasnya dalam urusan bisnis ini. Keesokan paginya, unggahan Yujing telah membuahkan hasil dan toko mulai menyambut banyak pelanggan berkualitas untuk mencoba pengalaman. Di akhir hari, pendapatan mencapai puncaknya dan mereka semua telah menyelesaikan masalah uang sewa rumah dengan maklar. Yujing juga tidak lupa menagih 5% dari pendapatan seperti yang telah disepakati. Saat sedang bersenang-senang, Guru Liu datang dan memarahi. Mereka semua melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ujian sudah dekat tetapi mereka tidak mau fokus belajar. Guru meminta untuk menghentikan semua kegiatan lalu membubarkan perkumpulan dan menyuruh semua orang pulang ke rumah masing-masing. Guru Liu hanya ingin yang terbaik untuk Shen Huan, karena khawatir dia terlalu banyak bekerja dan tidak bisa fokus belajar. Guru menyarankan Shen Huan untuk mendengarkan dan fokus pada ujian yang akan datang. Keesokan paginya, Yujing terkejut dengan sikap kakak tirinya, Mingxiu. Sepertinya Mingxiu sudah lebih bersimpati pada Yujing. Sesampainya di sekolah, Yujing melihat Yi yang hari ini terlihat berbeda karena dia tertutup seperti ninja. Guru memanggilnya ke depan kelas dan memintanya melepas masker. Ternyata terlihat bekas 5 jari tercetak di wajahnya. Rupanya pria ini di rumah tidak mau belajar dan malah sibuk live stream mencoba menjadi rapper. Jadi dia ketahuan oleh ayahnya dan dipukuli habis-habisan. Kabarnya di sekolah akan diadakan ujian untuk memperebutkan beasiswa. Melihat rapor Lam Engekin, ia menjadi sangat percaya diri. Karena dengan nilai ini, ia hanya perlu berusaha sedikit untuk melampauinya. Ia juga ingin THM Queen berusaha bersamanya karena bagaimanapun juga mereka berdua adalah teman sebangku. Terlebih lagi, Engekin telah berjanji kepada Guru Liu bahwa ia akan mendampingi THM Queen untuk membantunya maju dalam
pelajaran. Teman mereka, NHTDNG, juga ingin diajari oleh NG Kin agar mendapatkan nilai yang baik. Jika tidak, ayahnya akan memotong uang sakunya. Malam itu, mereka berdua diajari les oleh NG Kin. Tetapi kedua orang ini hanya tidur dan tidur. Mereka sama sekali tidak ingat rumus apapun. NG Kin merasa bosan dan tidak ingin bicara. Temannya, Tung Nam, membawa banyak makanan untuk dimakan bersama. Ketika sedang makan, listrik padam sehingga semua orang harus pergi menyelesaikannya. Melihat kabel listrik yang terbuka, Shen Huan segera memperbaikinya. Keesokan paginya, Shen Huan terlambat lagi untuk pelajaran fisika gurunya. Ia dimarahi habis-habisan oleh guru lalu diusir kembali ke tempat duduk. Guru melihat Shen Huan tidak memperhatikan, jadi guru memanggilnya untuk menjawab pertanyaan. Untungnya, Yu Jing menyelundupkan jawaban untuk membantu Shen Huan menjawab pertanyaan itu. Tetapi guru masih cukup marah. Setelah itu, guru Liu memanggil mereka berdua ke kantor untuk memberi teguran. Guru juga menyerahkan Shen Huan kepada Yu Jing untuk dibimbing agar mencapai hasil tertinggi dalam ujian yang akan datang. Sangat cepat hari ujian tiba. Para siswa sibuk menyelesaikan soal-soal sementara Shen Huan hanya duduk di sana memutar pena. Ia bahkan tertidur sampai akhir jam pelajaran. Selain itu, Shen Huan bahkan berinisiatif mengumpulkan kertas ujian pertama. Yu Jing yang melihatnya menjadi sangat kesal. Keluar dari ruang ujian, ia terus memarahi Shen Huan karena tidak mau belajar untuk menyelesaikan ujian. Keesokan harinya sekolah mengumumkan hasil ujian. Yu Jing sangat puas dengan peringkatnya. Ia bahkan lebih bahagia karena ia masuk 300 besar dan lulus ujian itu. Dengan begitu, uang sakunya tidak akan dipotong oleh ayahnya. Giliran Shen Huan, ia bahkan lebih terkejut lagi. Ia masuk 10 besar sekolah, Yu Jing tidak percaya. Guru Liu memberikan pujian setinggi langit karena prestasi ujiannya kali ini jauh melampaui harapan guru. Terutama Shen Huan ketika ia masuk 10 besar sekolah. Yu Jing masih sangat marah karena Shen Huan melampauinya. Ia tidak menyangka ia adalah master yang sangat hebat tetapi berpura-pura bodoh. Keesokan harinya di kelas, melihat Yu Jing masih marah, Shen Huan berinisiatif meminta maaf padanya. Teman sebangku di depannya bahkan bertanya pada Shen Huan tentang cara menyelesaikan soal terakhir karena hanya dia satu-satunya di seluruh sekolah yang bisa mengerjakannya. Melihat Shen Huan menjelaskan soal, Yu Jing semakin kagum. Setelah itu, mereka berdua dipanggil ke kantor untuk guru Liu membicarakan masalah beasiswa. Tahun ini setiap kelas hanya ada satu jatah, jadi satu-satunya cara adalah mereka berdua mengajukan permohonan. Siapa yang disetujui sekolah, maka orang itu yang akan mendapatkannya. Benar-benar menjengkelkan. Tahu beasiswa akan jatuh ke tangan Shen Huan, Yu Jing mengarang cerita bahwa ia berasal dari desa miskin yang harus mengurus babi, berharap Shen Huan memberikannya padanya. Tetapi entah bagaimana Shen Huan menangkap bohongnya, jadi ia terlalu malu dan langsung pergi. Saat pulang, Yu Jing juga bertemu lagi dengan seorang teman dari kampung halaman bernama Lu Yao. Dia juga baru pindah ke kota untuk tinggal. Setelah itu, mereka berdua pergi minum bubble tea dan curhat. Lu Yao adalah teman yang Yu Jing minta tolong belikan aksesori untuk pulpen Shen Huan. Teman ini juga sangat peduli pada Yu Jing. Ia khawatir Yu Jing akan diintimidasi setelah pindah ke lingkungan baru. Keesokan harinya guru Liu mengumumkan bahwa beasiswa Yu Jing telah disetujui dan Shen Huan telah memberikan beasiswa itu untuknya. Sekejap ia datang ke asrama untuk mendaftar tinggal di dalam. Tetapi formulir permohonan itu mengharuskan adanya tanda tangan orang tua agar bisa disetujui. Malam itu, sesampainya di rumah Yu Jing sangat ragu-ragu tentang formulir itu. Ia datang meminta bantuan Ming Xiu tetapi ia langsung menolak karena ia tidak memiliki wewenang. Ia meminta Yu Jing untuk meminta izin dari ayah. Tetapi jika Yu Jing bisa meminta izin, ia tidak akan meminta bantuannya. Keesokan harinya di kelas, Yu Jing terus berterima kasih kepada Shen Huan karena telah memberikan beasiswa itu untuknya. Keduanya melupakan kemarahan dan kembali bersenang-senang. Sekalian, Yu Jing meminta temannya itu berpura-pura menjadi ayahnya untuk menandatangani formulir asrama, tetapi Shen Huan cukup ragu-ragu. Setelah itu Gusia mengumumkan bahwa sebentar lagi akan ada pertemuan olahraga untuk bertanding melawan sekolah Puhua, sehingga sangat membutuhkan partisipasi siswa. Ketika nama Lu Yao disebut, Shen Huan langsung tertarik untuk ikut serta. Karena teman Lu Yao itu adalah teman akrab Yu Jing. Lu Yao datang mengunjungi sekolah Yu Jing dan ingin berkeliling untuk melihat-lihat situasi. Yu Jing masuk ke kelas meminjam jaket seragam Yi Yang dan meninggalkan pesan. Ia memberikan seragam Yi Yang untuk dipakai Lu Yao agar mudah menyelinap masuk ke sekolah. Saat menyadari, Yi Yang dan Shen Huan langsung mendekati siswa asing Lu Yao itu. Kedua belah pihak beradu argumen sejenak dan melontarkan tantangan. Dalam pertemuan olahraga mendatang akan ditentukan pemenangnya. Setelah itu guru Liu datang ke kelas menyemangati siswa untuk ikut serta dalam pertemuan olahraga. Shen Huan telah mendaftar mewakili kelas untuk lomba lari jarak 3000 m putra agar terlihat keren. Temannya Song Nan merasa sangat aneh ketika Shen Huan ikut serta dalam hal-hal seperti ini. Ia juga tahu pasti Shen Huan melakukan itu karena Yu Jing. Yu Jing juga menerima formulir permohonan asrama yang ia minta Shen Huan untuk memasukkan tanda tangan. Sesampainya di rumah, Yu Jing disiapkan makan malam yang sangat cermat oleh kakaknya Ming Xiu. Ia juga bertanya tentang niat Yu Jing untuk tinggal di luar. Malam itu Yu Jing ragu-ragu di antara dua keputusan. Satu adalah tinggal di asrama di Pucheng,
Yang kedua adalah pindah ke Puhua untuk belajar bersama Lu Yao. Ia mencari Shen Huan untuk mencurahkan perasaannya. Ia hanya memberikan nasihat padanya untuk melakukan apa yang menurutnya masuk akal saja. Keesokan paginya pertemuan olahraga berlangsung sesuai rencana. Lu Yao dengan cemerlang menjadi yang pertama dalam lomba lari jarak menengah. Pada bagian lomba estafet 3000 m putra, tim Shen Huan bersaing memperebutkan kejuaraan dengan tim Lu Yao, yang sudah berusaha keras berlari di putaran pertama untuk memperpendek jarak. Ketika sudah terlalu lelah, ia menyerahkan sisa jarak kepada Shen Huan untuk bertarung dengan Lu Yao. Hasilnya, kemenangan tipis menjadi milik tim Shen Huan. Tetapi ia tetap sangat rendah hati di hadapan lawannya Lu Yao. Banyak siswi mengelilingi untuk memberinya air, tetapi Shen Huan hanya mengambil air dari Yu Jing saja. Keduanya duduk bersama dan curhat. Yu Jing memberitahu bahwa ia telah mengajukan permohonan asrama dan memutuskan untuk tetap tinggal di sekolah ini. Yu Jing merasa bahwa berbaur dengan semua orang di sini tidak sesulit yang ia kira, dan ia perlahan menjadi lebih menyukai tempat ini. Ia juga memberitahu Lu Yao keputusannya untuk tetap tinggal di Pucheng. Lu Yao berpesan kepada Shen Huan untuk menjaga sahabatnya dengan baik, atau ia akan tahu akibatnya. Kedua belah pihak berpamitan, lalu Lu Yao naik mobil kembali ke sekolah Puhua. Berpindah adegan, para siswa mulai memasuki liburan hari nasional yang berlangsung selama 7 hari. Yang berniat mengajak Shen Huan pergi bersenang-senang, tetapi ia bilang banyak urusan di rumah, bagaimana bisa pergi. Shen Huan juga mengajak Yu Jing, jika beberapa hari ke depan ia luang, mampirlah ke tokonya. Setibanya di asrama, teman Ruyi disindir oleh dua teman sekamar, tetapi langsung dibungkam oleh Yu Jing. Karena tidak bisa melawan Yu Jing, kedua teman itu langsung pergi. Hentikan kebiasaan menindas orang lain. Malam itu ayah dan ibu tiri Yu Jing kembali, tetapi tidak melihatnya. Yu Jing kembali ke rumah dan ayahnya mengetahui bahwa ia telah pindah tinggal di asrama sekolah. Ia meminta Yu Jing segera pulang, tetapi Yu Jing tidak mau dianggap sebagai pengganggu, jadi ia bersikeras tidak mau pulang. Kedua ayah dan anak itu bertengkar hebat. Ming Xiu melihatnya, lalu membebaskan Yu Jing dan mengakui bahwa ia telah menandatangani formulir agar Yu Jing tinggal di asrama. Yu Jing dengan sedih pergi duduk di minimarket. Shen Huan juga datang ke sana. Melihatnya sedih, ia menghiburnya sedikit. Yu Jing sangat kesal sehingga ia hanya ingin berkelahi. Jadi Shen Huan berdiri diam membiarkan Yu Jing memukul kepalanya. Setelah memukul, suasana hati Yu Jing membaik, jadi keduanya duduk bersama dan mengobrol ringan. Sebelum berpisah, Shen Huan mengajak Yu Jing pergi bermain besok, dan ia langsung setuju. Yu Jing juga mengajak Ruyi ikut serta agar ada teman. Tempat yang disepakati adalah sebuah pertanian dengan waktu 2 hari 1 malam. Setelah itu Ming Xiu juga datang mengunjungi Yu Jing dan membawakan beberapa hadiah yang dikirim ibu tiri. Yu Jing berterima kasih kepada Ming Xiu karena sebelumnya ia telah membantunya meloloskan diri dari ayah. Sekalian, ia juga mengajak Ming Xiu ikut serta dalam perjalanan tamasya ke pertanian bersama dirinya dan teman-teman. Kebetulan ada mobil, jadi ia meminta Ming Xiu mengantar rombongan itu pergi. Ming Xiu dengan enggan harus setuju menuruti adik perempuannya. Keesokan paginya Ming Xiu datang tepat waktu untuk mengantar rombongan ke tempat wisata. Setelah itu, seluruh kelompok tiba di pertanian besar yang sangat segar untuk menikmati liburan hari nasional. Setelah membagi kamar tidur, semua anggota bersenang-senang bersama. Min Tu juga menunjukkan kepada Shen Huan cara mendirikan perapian dengan benar. Setelah berhasil menyalakan api, Min Tu dan Shen Huan duduk bersama untuk berbagi cerita. Min Tu kini lebih menyayangi Yu Jing dan menganggapnya seperti adik perempuannya. Min Tu juga berterima kasih kepada Shen Huan karena telah menandatangani surat untuk membantu Yu Jing tinggal di asrama. Malam itu, seluruh kelompok duduk bersama bermain permainan jujur dan minum anggur dengan gembira. Ketika semua orang sudah mabuk, mereka pulang masing-masing. Hanya tersisa Yu Jing dan Shen Huan. Ia membawanya ke kebun buah naga dan menerangi seluruh bukit. Pemandangannya terlihat sangat indah. Pagi-pagi keesokan harinya Yu Jing dibangunkan. Shen Huan membawanya pergi melihat matahari terbit di pertanian. Setelah itu Shen Huan dan Yu Jing pergi ke sebuah rumah sakit. Di sini Shen Huan memberitahu Yu Jing rahasianya. Ternyata toko perak King He berasal dari paman kedua Shen Huan. Namun ia mengalami musibah dan tidak sadarkan diri selama ini. Ia telah membesarkan Shen Huan. Keterlambatannya ke sekolah dan tidur di kelas adalah karena ia menghabiskan waktu merawatnya. Yu Jing juga mengerti mengapa Shen Huan tidak menjual barang-barang di lemari pajangan. Semua karena barang-barang itu berhubungan dengan orang yang terbaring di sini. Yu Jing juga memperkenalkan dirinya kepada paman kedua Shen Huan. Ketika keduanya sedang membayar biaya rumah sakit, kakak laki-lakinya Ming Xiu menelepon karena khawatir tidak tahu kemana mereka berdua pergi. Ia meminta mereka berdua segera kembali kepadanya. Mereka berdua kembali ke sekolah dan Ming Xiu sudah menunggu di sana. Dalam perjalanan pulang, Ming Xiu juga berpesan kepada adiknya agar fokus pada pelajaran dan tidak terlibat dalam masalah percintaan.
terutama dengan teman sebangku itu. Kedua kakak beradik itu kembali ke rumah dan merencanakan agar ayah mengizinkan Yu Jing kembali ke asrama. Begitu masuk rumah, mereka berdua sudah memainkan adegan bertengkar dengan gaduh sehingga membuat ayah terkejut. Sampai saat makan, mereka berdua juga terlihat sangat tegang agar drama itu sempurna. Akhirnya ayah datang ke kamar dan setuju membiarkan Yu Jing kembali ke asrama sampai semua orang di keluarga lebih akrab. Sekalian, Yu Jing juga meminta tambahan beberapa juta dari ayah untuk membeli barang-barang di asrama. Malam itu, dua bersaudara Ming Xiu dan Yu Jing merayakan kemenangan mereka karena drama yang sangat bagus. Kembali ke asrama, teman Gusia juga baru pulang dari luar negeri dan membelikan banyak hadiah untuk semua orang. Tetapi Yu Jing langsung mengetahui bahwa hadiah-hadiah itu dibeli di supermarket dekat sekolah. Malam itu, mereka menunggu Gusia tetapi ia tidak kunjung kembali, jadi semua orang cemas pergi mencarinya. Gusia sedang menelepon memarahi orang tuanya karena selalu berbohong dan meninggalkannya sendirian. Yu Jing menemukannya dan menarik teman itu kembali ke asrama. Ia juga berjanji akan merahasiakan semua yang baru saja didengarnya. Hari itu Yu Jing dan Shen Huan pulang untuk belajar kelompok. Ia terkejut menerima kabar dari rumah sakit bahwa prognosis paman King He sangat buruk dan ia bisa meninggal kapan saja. Di rumah, Yu Jing juga tiba-tiba bertemu dengan seorang pemuda asing bernama Xing He. Xing He adalah teman lama Shen Huan dan pernah dipukul olehnya hingga masuk rumah sakit karena terlalu ribut. Shen Huan marah dan ingin memukul Xing He, tetapi Yu Jing menahannya. Shen Huan berlari ke bawah mencari desain perhiasan dan menyadari bahwa Xing He telah mengambilnya. Setelah itu di atap, Yu Jing bertanya kepada kedua temannya tentang pemuda Xing He itu dan menceritakan tentang insiden yang terjadi di toko perhiasan kemarin. Kedua temannya itu mengatakan bahwa insiden pemukulan hingga masuk rumah sakit bertahun-tahun yang lalu semuanya direkayasa oleh Xing He sendiri. Perbuatannya merugikan Shen Huan, harus tinggal kelas selama 1 tahun. Setelah mendengar cerita itu, Yu Jing segera mencari Shen Huan di toko perhiasan untuk mencurahkan isi hatinya. Ia dengan lembut membersihkan luka di tangannya. Melihat foto kenangan, Yu Jing menyadari bahwa ulang tahun Shen Huan akan segera tiba. Saat makan siang, Yu Jing mengadakan pertemuan dengan kedua sahabatnya untuk mengadakan pesta ulang tahun yang bermakna bagi Shen Huan, menandai ulang tahunnya yang ke-18. Ia berencana memberikan Shen Huan batu yang lebih besar daripada usianya. Seperti pesta ulang tahun untuk Shen Huan, Yu Jing bingung apakah ia harus memberikan dirinya sebagai hadiah untuknya. Ia benar-benar sangat bingung. Melihat mereka bertiga sedang berbicara dengan gembira, Shen Huan berniat bergabung tetapi mereka tidak mengizinkannya. Kemudian Yu Jing bersama Yi yang menyelinap ke ruang kelas menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Shen Huan. Ia berniat mengintip sedikit tetapi diusir oleh Yu Jing karena itu adalah rahasia yang hanya boleh ia sendiri yang tahu. Yu Jing menghabiskan sepanjang malam duduk memotong dan menggabungkan klip video dari kecil hingga dewasa Shen Huan. Akhirnya sampai pagi ia menyelesaikannya. Setelah itu, ketiga teman itu tiba di depan rumah Shen Huan. Mereka bertiga tidak tahu harus bicara bagaimana, tetapi mereka mendorong teman bodoh Yi yang untuk mengajak Shen Huan ke taman. Untungnya ia setuju untuk ikut. Sesampainya di sana, ia memberi Shen Huan tiket naik mobil kontrol jarak jauh yang ia susah payah dapatkan dari seorang anak kecil. 3 orang yang tersisa terpaksa ikut naik untuk balapan dengannya. Yu Jing merekam semua momen bahagia Shen Huan dengan ponselnya. Setelah selesai bermain di seluruh taman hiburan, ia melihat rekamannya kembali dan tanpa sadar tersenyum senang. Shen Huan datang meminta hadiah ulang tahun dari Yu Jing, tetapi ia mengelak belum mau memberikannya. Kemudian, semua orang pulang ke rumah Shen Huan untuk berpesta, yang membuatnya sangat berterima kasih. Semua orang sedang menikmati malam ulang tahun yang menyenangkan bersama, sementara di rumah sakit, paman kedua Shen Huan berada dalam kondisi kritis. Belum sempat memotong kue ulang tahun, Shen Huan mendengar kabar paman keduanya sedang gawat darurat. Shen Huan bergegas lari ke rumah sakit. Lebih menyakitkan lagi, ia tidak sempat melihat wajah pamannya untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggal. Shen Huan duduk di koridor menangis sendirian, lalu Yu Jing datang menghiburnya. Ia menunjukkan kepadanya momen ketika ia belajar naik sepeda bersama paman keduanya saat kecil. Itu adalah hadiah ulang tahun yang Yu Jing berikan kepada Shen Huan. Ia terharu, meminta Yu Jing menyalakan api agar ia bisa berharap pamannya akan sadar kembali. Keesokan paginya pintu ruang operasi terbuka. Dokter menggelengkan kepala membuat Shen Huan sangat kesakitan karena tidak bisa menerima kenyataan. Ketika terbangun, paman tertua berkata operasi telah berhasil, jadi Shen Huan jangan khawatir. Tetapi ia masih ingin tinggal bersama paman kedua sedikit lebih lama. Di kelas, Yu Jing dan teman-temannya khawatir karena Shen Huan belum juga masuk sekolah. Ketika sampai di kelas, Shen Huan tertidur di meja karena kelelahan. Semua orang menyuruhnya pulang untuk beristirahat tetapi ia sangat keras kepala sehingga tidak mau mendengarkan. Sore harinya Shen
Huan kembali ke rumah sakit mengunjungi pamannya. Melihatnya di ranjang rumah sakit, Shen Huan kembali teringat akan kenangan yang ia alami bersama pamannya saat kecil. Shen Huan kembali ke rumah melanjutkan membuat hadiah ulang tahun yang pernah ia buat untuk paman kedua. Pagi itu kedua temannya datang ke toko Shen Huan untuk melihat keadaannya. Melihat pintu tidak dikunci, mereka mengira ada pencuri, jadi mereka memutuskan untuk masuk untuk menangani pencuri itu. Saat masuk, mereka melihat Shen Huan sedang sibuk di meja, jadi kedua bocah itu tidak mengganggunya. Sebaliknya, mereka menunggu Lin Yujing sampai malam untuk mencari solusi. Ketika Lin Yujing masuk dan melihat Shen Huan sedang fokus bekerja, dia meninggalkan kotak makan siang di sana dan pergi. Saya mendatangi Shen Huan yang berada di rumah sakit, lalu Lin Yujing datang. Dia bahkan membawa meja belajar agar dia bisa menyalin pelajaran. Tak lama kemudian, Song Nan juga membawa makanan agar semua orang bisa makan bersama. Malam itu, Lin Yujing menarik Shen Huan ke atap. Dia melepaskan balon harapan dengan impian rumah mewah dan mobil mahal serta Shen Huan di sisinya setiap hari. Lin Yujing berharap apapun yang terjadi pada Shen Huan, dia dan semua orang akan menghadapinya bersamanya. Shen Huan sangat berterima kasih atas perkataan Lin Yujing. Hari-hari berikutnya, Shen Huan dirawat di rumah sakit, sementara Lin Yujing juga dengan cermat mencatat pekerjaan rumah di rumah agar dia bisa menyalinnya. Song Nan rajin membawakan makanan untuk mereka berdua. Sementara itu, Yi yang menjaga toko agar Shen Huan tetap berjalan. Ketika Shen Huan tertidur di kelas, Lin Yujing masih dengan penuh perhatian membawakannya bantal. Shen Huan hanya perlu menikmati dan fokus membuat hadiah ulang tahun untuk pamannya, seperti yang telah dia janjikan. Di hari ulang tahun, dia menyelesaikannya dan membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan kondisi pamannya sudah membaik. Mendengar ini, Shen Huan seolah-olah beban yang selama ini ditanggungnya terangkat. Malam itu, Shen Huan mengundang semua orang ke rumah untuk merayakan, tetapi Lin Yujing tidak bisa datang. Mereka dengan penuh perhatian bahkan mengirimkan video makan lobster Alaska agar Lin Yujing ngiler. Keesokan paginya, Shen Huan mengajak Lin Yujing pergi jalan-jalan untuk mengganti makan malam yang terlewat. Dia membawanya ke Ocean Park karena dia sangat menyukai tempat ini. Di sana, mereka bermain kincir ria, roller coaster, dan mobil bemper. Tetapi mereka tetap tidak lupa untuk merekam momen bahagia mereka berdua. Saat bermain tembak balon, Shen Huan dengan keren menembak semua balon dan mendapatkan boneka beruang terbesar untuk Lin Yujing. Sudah tampan, tidak meleset sama sekali, membuat para wanita di belakang heboh. Mereka berdua dengan beruang besar itu bermain-main di jalan dan mengambil foto sebagai kenangan. Ketika dia hendak mengambil kembali beruang besar itu, Lin Yujing menggunakan rayuan untuk menukar beruang kecil di tangannya dengan beruang besar miliknya. Untungnya, karena ini ulang tahunnya, dia setuju. Malam itu, mereka berdua duduk di kincir ria, tertawa dan berbicara banyak hal. Sesampainya di rumah, mereka masih tidak mau tidur dan terus melihat foto serta beruang masing-masing. Malam itu, di sebuah hotel mewah, Nyonya Lindsay menelepon seseorang dan mengatakan dia sudah kembali ke Peu Cheng. Beberapa hari kemudian adalah hari pertemuan orang tua murid. Lin Yujing meminta kakak tirinya untuk menghadiri rapat. Saat berjalan menuju kelas, dia terkejut melihat ibunya, Lindsay, berdiri di depan pintu kelas. Dia tidak mengerti mengapa ibunya datang, tetapi menduga akan ada hal buruk yang terjadi. Lin Yujing sedih karena ibunya tiba-tiba muncul. Dulu, ketika orang tua Lin Yujing bercerai, ibunya membawanya pulang. Namun, setelah beberapa saat, ibunya menipunya untuk datang ke Peu Cheng dan meninggalkannya di sana. Setelah Lin Yujing kembali ke kamar asrama, ibunya juga datang dan menyuruhnya mengemasi pakaiannya untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari. Dia menolak, tetapi ibunya memaksanya untuk ikut. Ketika sampai di hotel, ibunya baru tahu bahwa putrinya harus bekerja keras mencari uang untuk tinggal di asrama. Dia sangat terkejut mengetahui bahwa ayahnya tidak memberinya uang saku sama sekali. Ketika ayahnya meneleponnya, ibunya merebut telepon dan mendengarkan. Di sisi lain, ayah Lin Yujing memperingatkannya. Meskipun dia punya ibunya, jangan berpikir bisa sembarangan dan harus tahu menjaga mulut. Ibunya dengan marah meneriakinya. Dia juga memaksanya untuk menceritakan seluruh kebenaran. Bagaimana dia memperlakukan Lin Yujing. Malam itu, Lin Yujing berada di kamar dan Shen Huan mengiriminya pesan untuk menanyakan kabarnya. Keesokan paginya, Shen Huan dengan penuh perhatian menyiapkan sarapan untuk Lin Yujing. Sehari sebelumnya, Lin Yujing sedang duduk di atap, lalu Shen Huan datang membawakan makanan untuknya. Dia mengingatkannya bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh menjawabnya dengan sembarangan. Jika dia bisa memberitahu, dia harus memberitahunya agar dia bisa tahu. Di sisi lain, orang tua Lin Yujing sedang berbicara di kantor. Ibunya menyalahkan ayahnya mengapa berani menampar putri kesayangannya. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menyewa villa untuk putrinya tinggal sementara, tetapi harus membiarkannya mencari uang untuk tinggal di asrama. Ayahnya berpendapat bahwa dengan mengisi ulang kartu makan dan kartu transport untuk Lin Yujing,
dia sudah melakukan tanggung jawab sebagai ayah semaksimal mungkin. Jadi tidak perlu terlalu peduli. Ibunya dengan marah menyalahkannya sebagai orang pelit yang selalu berbicara tentang uang. Dia benar-benar tidak pantas menjadi seorang ayah. Dia memutuskan untuk membawa Lin Yujing kembali ke Huaqing agar dia bisa menikmati kekayaan dan kemewahan. Di sisi lain, kakak tiri Lin Yujing memanggilnya untuk berbicara. Dia memberitahunya bahwa ibu mereka harus memindahkannya ke Peucheng untuk mengurus urusan perusahaan demi Lin Yujing. Hal ini sedikit mengejutkannya. Lin Yujing pergi mencari ibunya untuk menanyakan kejelasan. Ibunya mengakui bahwa dia membawanya ke ayahnya karena itu adalah pilihan terbaik untuk Lin Yujing. Karena dia masih terlalu muda, ibunya tidak memberitahu kebenaran. Bahkan jika dia tahu, itu tidak penting. Lin Yujing merasa kecewa, berpikir bahwa di mata semua orang, dia hanyalah sampah. Dia adalah bola yang ditendang bolak-balik oleh orang tuanya. Kedua orang itu tidak pernah mencintainya sama sekali. Ibunya menjelaskan kepada Lin Yujing bahwa dia tidak pernah meninggalkannya. Jelas-jelas dia masih menyandang nama marganya. Lin Yujing yang mendengarnya merasa kecewa dan berkata lebih baik ibunya menganggapnya tidak pernah melahirkannya, lalu pergi. Lin Yujing mendatangi rumah Shen Huan untuk curhat. Melihatnya sedih, dia langsung duduk dan menghiburnya. Dia berjanji akan bersamanya melewati semua kesedihan dan mengajaknya merayakan malam tahun baru bersamanya. Malam itu, dia mengantarnya kembali ke sekolah dan harus membantunya memanjat tembok untuk masuk. Dia menertawakannya dengan mengatakan dia lemah, yang membuatnya tertawa. Keesokan harinya di sekolah, melihat Lin Yujing masih sedih, Shen Huan mengajaknya berjalan-jalan bersama Yi Yang dan Song Nan. Setelah itu, dia membawanya ke pohon harapan. Mereka bersama-sama menulis semua keinginan pribadi mereka, lalu berdoa dan berharap agar terkabul. Di bawah pohon itu, keduanya berharap mereka bisa tinggal bersama di Peucheng, kuliah bersama, dan berteman selama 4 tahun lagi. Malam itu, sudah hampir waktu pergantian tahun, tetapi Lin Yujing masih belum sempat menemui Shen Huan. Dia bergegas mencarinya. Tepat pukul 12, mereka akhirnya bertemu di aula pusat. Keduanya melihat kembang api di langit dan merasa senang, tetapi masih belum berani berpelukan. Ketika ibu Lin Yujing turun dan melihat putrinya bersenang-senang dengan seorang teman laki-laki, dia tidak banyak bicara. Ketika mereka masuk ke lift, ibunya mengatakan akan membawanya kembali ke Huaqing untuk tinggal bersamanya. Lin Yujing enggan pergi karena ada orang yang dia cintai di sana. Ibunya memaksa dia pergi, membuat Lin Yujing menangis. Pagi-pagi keesokan harinya, Lin Yujing datang mencari ayahnya memohon agar dia membantunya tinggal di Peucheng. Ayahnya tidak berdaya, tidak ingin berurusan dengan ibunya, sehingga menolak untuk membantunya. Dia kecewa dan memarahi ayahnya sebagai seekor kura-kura yang terus menyembunyikan kepala dan tidak bisa mengangkatnya. Ayahnya pun marah dan mengusirnya dari rumah. Lin Yujing pergi ke toko Shen Huan. Dia mengingat kembali kenangan selama hari-hari di sana. Padahal mereka berdua akan berpisah, tetapi di hati mereka tidak rela berpisah sedikit pun. Shen Huan kembali dari rumah sakit dan melihat mangkuk makanan kucing di kamar. Dia langsung tahu Lin Yujing datang. Dia mengiriminya beberapa pesan biasa. Lin Yujing duduk di atap dengan sedih, mendongak ke langit, membenci ketidakadilan hidup. Shen Huan menghampirinya, khawatir tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lin Yujing tidak mau mengatakannya, hanya mengeluh waktu berlalu secepat anjing berlari di ladang. Tiba-tiba 1 semester telah berakhir. Belum sempat melakukan apa-apa dengan Shen Huan, dia sudah harus berpisah dengannya. Dia hanya berharap bisa berada di sisinya. Harapan Shen Huan juga serupa. Dia hanya ingin bersama teman-temannya dan Lin Yujing tanpa harus berpisah. Keduanya bermain-main dengan gembira di atap seolah-olah tidak ada yang akan terjadi. Ujian akhir semester telah tiba. Karena dia akan pergi, dia tidak bisa menahan air matanya. Dia pulang untuk mengemas pakaiannya, bersiap untuk pindah. Kakak laki-lakinya juga sedih melihat adiknya akan pergi. Lin Yujing datang ke asrama untuk mengemasi barang-barang, dan kedua temannya berlinang air mata, sehingga dia harus menenangkan mereka agar berhenti. Keesokan harinya, Lin Yujing berada di kelas, lalu Yi yang datang memberitahunya bahwa dia dan Shen Huan telah melewatkan ujian akhir semester. Shen Huan berada di ruang sakit dan kedua temannya memanggilnya berkali-kali tetapi tidak berhasil. Ketika Lin Yujing bersiap untuk pergi, Yi Yang dan Song Na mengejarnya, menyalahkannya karena terburu-buru pergi. Dia tidak sempat menyapa mereka berdua dan juga tidak berniat menunggu Shen Huan kembali. Ketika sampai di luar ruang sakit, Shen Huan menerima telepon dan baru tahu Lin Yujing sudah pergi. Dia bergegas lari ke bandara untuk mengantarnya. Lin Yujing di sisi ini masih berdiri di depan gerbang bandara. Tatapannya seperti sedang menunggu kedatangan Shen Huan tetapi tidak sempat. Untungnya, dia telah menulis surat perpisahan untuknya di lembar soal ujian. Ini juga alasan mengapa keduanya tidak lulus ujian semester. Saat Shen Huan berlari ke bandara, Lin Yujing sudah menghilang. Begitu turun dari bandara, ibu Lin Yujing merebut ponselnya, tidak mengizinkannya menghubungi siapapun di Peucheng lagi. Kembali ke rumah sakit, Shen Huan ingin menelepon Lin Yujing tetapi tidak bisa. Saat ini, ayahnya juga sudah kembali. Dia dan paman tertua datang untuk melihat kondisi paman kedua yang tidak terlalu membaik. Ayah dan anak Shen Huan keluar untuk berbicara.
Melihat kenyataan, ayahnya memberitahu bahwa paman keduanya kini tidak bisa diselamatkan. Dokter juga sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kenyataannya tetap tidak bisa diselamatkan. Karena dia sudah dewasa, ayahnya membiarkan Shen Huan memutuskan sepenuhnya. Ini juga bisa dianggap sebagai keinginan pamannya. Shen Huan kembali ke ruang rawat, mengingat pamannya saat masih sehat dan ragu apakah harus menghentikan pengobatan agar pamannya tidak terlalu kesakitan. Di sisi ini, Lin Yujing sedang makan malam bersama ibunya. Dia meminta ibunya mengembalikan ponselnya, tetapi ibunya, demi putrinya melupakan masa lalu di Peucheng, bersikeras tidak mau mengembalikannya. Dia sangat kesal, tetapi ibunya terus mengatakan bahwa dia melakukan ini karena ingin yang terbaik untuk hidupnya. Shen Huan di rumah melihat kembali barang-barang peninggalan pamannya dan merindukannya. Dia datang ke rumah sakit, duduk di samping paman keduanya, memegang tangannya, tidak ingin melepaskannya. Tetapi Shen Huan tetap harus menghadapi kenyataan. Dia dengan sedih menandatangani surat keputusan untuk menghentikan pengobatan. Kembali ke kamar, Shen Huan ingin tinggal bersama paman keduanya di hari-hari terakhir. Keesokan harinya, Yi Yang dan Song Nan datang mengunjungi Shen Huan dan membawakan buku latihan untuknya. Ketika Shen Huan hendak belajar, dia melihat surat yang dikirim Lin Yujing untuknya. Dia sedih dan menangis saat membaca surat yang dikirim Lin Yujing. Keesokan harinya, ketika hasil ujian Lin Yujing keluar, ibunya mengatakan itu tidak buruk. Namun, dia tidak ingin putrinya mengikuti ujian masuk universitas yang diimpikannya. Sebaliknya, ibunya ingin dia masuk Universitas Peking, yang membuat Lin Yujing merasa tidak senang. Karena sedikit sedih, Lin Yujing segera lari ke kedai kopi untuk curhat kepada pamannya. Setelah duduk, dia diberi nasihat tentang kehidupan dan prinsip-prinsip hidup. Oleh karena itu, ketika Lin Yujing kembali ke rumah, ibunya langsung memarahinya karena tidak mengikuti keinginannya. Ibunya mengatakan putrinya masuk Universitas Peking, tetapi dia malah memilih Universitas Peucheng karena tempat itu sesuai dengan kemampuannya. Karena perbedaan pendapat, ibu dan anak ini langsung bertengkar hebat. Keesokan paginya, Lin Yujing juga terbang ke Peucheng untuk masuk kuliah. Duduk di taksi, dia melihat seorang pemuda bersepeda yang bentuknya mirip dengan Shen Huan, lalu dia menoleh untuk melihatnya. Tapi ini hanya orang lain, bukan pria yang ingin ditemuinya. Setelah beberapa saat, dia sampai di Universitas Peucheng. Tempat ini sangat ramai dengan mahasiswa baru yang datang untuk mendaftar. Yang mengejutkan, Shen Huan juga datang untuk kuliah di sini. Ketika dia mendengar kabar Lin Yujing juga kuliah di sini, dia langsung mencari sosoknya. Tetapi keduanya hanya berpapasan saja, penulis belum mengizinkan mereka bertemu secepat itu. Tiba-tiba di luar turun hujan deras, membuat Lin Yujing tidak sempat mengendalikan diri, kehilangan keseimbangan dan jatuh, koper pun terlempar. Tiba-tiba dari belakang ada sosok familiar berlari menghampiri, di tangannya memegang payung untuk melindunginya. Orang itu tidak lain adalah Shen Huan, pria tampan, pahlawan utama yang sempurna. Dia juga menarik koper untuknya masuk ke asrama. Di dalam lift, karena malu atau alasan lain, entah kenapa keduanya tidak berbicara, hanya saling pandang dengan canggung. Sesampainya di asrama, Lin Yujing bertemu lagi dengan teman lamanya, Guxia. Kedua teman itu setelah setengah tahun berpisah, hari ini bertemu lagi dan berbicara banyak hal. Malam itu, Lin Yujing juga berkenalan dengan seorang teman lagi yang memiliki julukan jamur kecil dari Fakultas Komputer. Teman ini sangat cerewet, tidak ada yang bisa menandinginya. Tiba-tiba jamur kecil menyebutkan tentang Shen Huan setengah tahun yang lalu. Saat itu, dia sedang marah pada mantan pacarnya, jadi dia tidak masuk Universitas Peking melainkan memilih Universitas Peucheng untuk menghindari mantan kekasihnya. Mendengar ini, Guxia mengatakan bahwa Lin Yujing adalah mantan pacar Shen Huan, yang membuat jamur kecil sangat terkejut. Beberapa hari kemudian di malam hari, Lin Yujing dan Shen Huan pergi menonton film bersama. Namun, kali ini sepertinya sedikit canggung. Lin Yujing terus mengatakan hal yang salah tentang film yang sedang ditonton, membuat Shen Huan merasa dia sedang linglung parah. Kembali ke kamar, Lin Yujing tampak cemberut karena sedih. Kedua teman sekamarnya bertanya ada apa, lalu diberitahu bahwa rencana untuk kembali menjalin kasih dengan Shen Huan telah gagal total. Karena itulah, keesokan harinya Lin Yujing pergi membeli bubble tea untuk diberikan kepada Shen Huan. Dia hanya ingin membujuknya agar kembali, makanya dia harus melakukan hal seperti itu. Lin Yujing terlihat sangat canggung saat berhadapan dengannya. Ketika dia hendak pergi, Shen Huan menyuruhnya kembali, lalu menyuruh Lin Yujing mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Dia pun langsung mengatakan ingin kembali padanya, tetapi dia tidak setuju karena bujukan semacam itu tidak tepat. Jadi bagaimana kalau yang lain? Sore harinya ada seorang teman perempuan bernama Wan Wan dari Fakultas Komunikasi datang ke tempat Lin Yujing untuk mengajak beberapa orang di kamarnya berkumpul untuk makan dan bersenang-senang. Karena sedikit mabuk, Lin Yujing tidak bisa mengendalikan diri dan menelepon Shen Huan. Shen Huan berusaha keras menanyakan di mana Lin Yujing berada, tetapi dia tidak memberitahu, malah mengajaknya bertemu di toko perhiasan perak. Shen Huan segera lari ke sana dan melihat dia masih minum smoothie gandum. Karena mabuk hari ini, Lin Yujing mengatakan semua kebenarannya. Dia berharap Shen Huan memaafkannya atas kejadian setengah tahun yang lalu. Saat itu juga karena ponselnya disita ibunya, sehingga dia tidak bisa menghubungi sama sekali. Lari ke ruang keamanan, untungnya dia berhasil meminjam telepon,
tetapi menelepon berkali-kali dia tetap tidak menjawab. Setelah mendengar kata-kata ini, Shen Huan tidak lagi marah padanya. Dia membiarkannya bersandar di bahunya untuk tidur. Keesokan paginya, Lin Yujing terbangun dan sudah berada di asrama. Ketika jamur kecil bertanya tentang apa yang terjadi antara dia dan Shen Huan kemarin, Lin Yujing baru terkejut karena dia ingat kemarin dia hanya pergi karaoke. Setelah itu dia keluar menemui kakak laki-lakinya. Tiba-tiba dia melihat sosok Shen Huan lewat. Lin Yujing pun segera menghindar dan lari masuk, tetapi Shen Huan menelepon. Dia mengatakan sibuk, tetapi dia tidak tahu bahwa Shen Huan tepat berada di belakangnya. Tujuannya ke sini adalah untuk mencari Lin Yujing dan memberikannya obat penawar mabuk. Mendengar dia berbicara tentang kejadian semalam, Lin Yujing malah pura-pura tidak ingat lalu beralasan untuk segera kabur karena malu. Sore hari, Lin Yujing dan kedua teman perempuannya duduk makan. Cendawan kecil terus-menerus mengungkit tentang hal Shen Huan sehingga Lin Yujing menjadi sangat canggung. Semua pembicaraan mereka didengar oleh Shen Huan karena dia juga sedang duduk makan di tempat itu. Saat dia kembali ke kamar dan bertanya kepada Song Nan tentang masalah cinta, dia juga tidak tahu harus menjawab bagaimana karena pertanyaan yang diajukan Shen Huan terlalu sulit. Keesokan harinya, cendawan kecil mendapatkan kode diskon 40% di warung prasmanan sekolah sehingga pagi-pagi sekali sudah menelepon kedua teman perempuannya untuk bangun dan pergi makan. Lin Yujing makan jagung dengan wajah kesal karena kata-kata yang Shen Huan ucapkan padanya. Saat Lin Yujing keluar hendak membeli sesuatu, dia berpapasan dengan bayangan yang terlihat sangat familiar mirip Shen Huan. Namun, itu bukan dia. Lalu Shen Huan yang asli juga datang dan bertanya kepada Lin Yujing yang membuatnya sangat malu. Mereka berdua pergi ke sudut untuk makan, dan kedua teman sekamar Lin Yujing juga datang untuk menggodanya. Hari itu adalah pertandingan antara Fakultas Fisika dan Fakultas Keuangan di kampus. Dengan aura tokoh utama, nama Shen Huan disebut-sebut oleh banyak gadis. Seiring dengan itu adalah pujian bahwa dia tampan. Saat pertandingan, ketika Fakultas Lin Yujing mencetak angka, dia tidak bersorak antusias. Tetapi ketika melihat Fakultas Shen Huan mencetak angka, dia merayakan seolah-olah memang seharusnya begitu. Membuat teman-teman satu fakultasnya juga merasa canggung. Setelah pertandingan berakhir, seorang kakak kelas mendatangi Shen Huan dan memberinya air minum. Sayangnya Lin Yujing melihatnya, lalu karena rasa cemburu dia pun pergi. Sesampainya di kamar dia hanya bisa memegang boneka beruang lalu meninjunya. Shen Huan mengirim pesan mengajaknya makan, tetapi dia tidak mau karena sedang cemburu. Selain itu, teman-teman sekamarnya juga tidak lupa menggoda Lin Yujing yang membuatnya sangat marah. Shen Huan bahkan mengambil gelang yang kedua teman Lin Yujing pikir akan diberikan padanya untuk diberikan kepada kakak kelas itu. Melihat pacarnya dan kakak kelas itu begitu akrab membuat hati Lin Yujing merasa sedikit sedih. Setelah dia kembali ke kamar, Shen Huan pun mengirim pesan mengajaknya bertemu di kantin bawah. Setelah dia turun, Lin Yujing masih menunjukkan wajah cemberut sehingga Shen Huan harus membuat rencana agar dia senang. Dia juga membawanya ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi saat SMA. Tempat-tempat ini adalah tempat di mana mereka berdua menempatkan jejak cinta awal di antara keduanya. Keduanya berjalan-jalan seharian dan malamnya juga pergi ke tempat tinggi untuk berbincang dari hati ke hati. Di sana Shen Huan juga berbicara tentang urusan kakak Chu dengannya. Gelang yang Lin Yujing lihat itu adalah permintaan Song Nan agar dia buatkan. Dan soal air minum itu hanyalah percakapan basa-basi di antara mereka berdua. Akhirnya, mereka berdua berdamai dan kembali ke hubungan asmara mereka. Di tengah langit kembang api, mereka berdua saling memberikan ciuman yang menegaskan bahwa hubungan mereka telah kembali. Setelah Lin Yujing kembali ke asrama, dia melihat temannya Wan Wan sedang menangis terseduh-seduh. Setelah ditanya, barulah diketahui bahwa dia baru saja putus dengan pacarnya sehingga menjadi seperti itu. Setelah itu, Lin Yujing pun keluar untuk menelepon Shen Huan dan menceritakan hal ini padanya. Dia juga memberinya satu syarat, yaitu tidak boleh mempublikasikan hubungan mereka di masyarakat. Di kampus tidak boleh terlalu dekat, sedangkan di tempat lain boleh melakukan apapun. Keesokan harinya Lin Yujing dan Shen Huan duduk bermain internet, tetapi belum sempat memilih hero mereka sudah bosan dan bubar. Malam itu Shen Huan pergi makan bersama kedua temannya. Namun dia tidak tahu kalau Yi yang sedang live streaming dan menyorot wajahnya. Ternyata baru keesokan paginya ketika seorang teman menelepon Shen Huan barulah dia tahu bahwa dirinya telah diunggah di berita 818. Dia tidak hanya tidak marah, tetapi juga membuka ponselnya untuk membaca komentar-komentar lucu. Lalu tidak lupa mengirim pesan kepada Lin Yujing untuk mengerjainya. Ketika dia kembali ke kamar, dia ditunjukkan video oleh teman-teman wanitanya tentang Shen Huan yang direkam diam-diam saat sedang minum bir. Namun, Lin Yujing pura-pura tidak tahu apa-apa yang membuat teman-temannya mengatakan dia gila. Sore hari, para gadis pergi ke pantai untuk menonton pertunjukan musik dari grup band yang tidak terkenal di dunia hiburan. Shen Huan di rumah juga mendapat laporan intelijen bahwa Lin Yujing sedang bersenang-senang di pantai. Setelah mendengar kabar itu, dia segera berlari ke sana untuk melihat. Ketika dia tiba di sana, itu juga saat Lin Yujing naik ke panggung untuk tampil menyanyi secara amatir.
Mendengar kata-kata yang dia nyanyikan membuat Shen Huan di bawah terharu sampai hanya tersenyum tipis. Selesai bernyanyi, hari sudah gelap. Di sini sekarang hanya tersisa sepasang kekasih yang diam-diam berpacaran duduk berbincang. Setelah berbicara sebentar, Lin Yujing harus mencari teman-temannya. Setelah itu, dia kembali lagi duduk berbincang masa muda dengannya. Entah bagaimana, saat berbicara untuk kedua kalinya, Lin Yujing berhasil merayu Shen Huan untuk bermain gitar agar dia bisa bernyanyi. Keduanya bernyanyi duet dengan sangat indah di bawah langit malam yang sepi. Keesokan harinya, teman-teman sekamar Lin Yujing semua pergi magang. Hanya dia yang senggang, lalu di rumah tidur lagi sepuasnya. Sore harinya dia pergi latihan menembak pistol mainan bersama teman-temannya. Hasilnya adalah kegagalan. Ketika dia keluar, Lin Yujing pun mengeluh kepada Shen Huan hanya agar dia memberinya motivasi untuk menembak lebih baik lain kali. Tiba-tiba Dong Huai muncul entah dari mana lalu menyalahkan Shen Huan karena tidak lagi bergabung dengan tim menembak sekolah. Apalagi dia juga tidak bisa dihubungi untuk waktu yang lama. Oleh karena itu Dong Huai sangat marah. Setelah itu Dong Huai juga masuk ke tempat latihan memberitahu guru bahwa dia telah bertemu Shen Huan. Namun begitu guru mendengar namanya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tidak senang. Mungkin karena dia telah meninggalkan olahraga menembak untuk mengikuti panggilan cinta, maka guru menjadi seperti itu. Sementara itu, perusahaan Gusia sedang mendatangi Ming Xiu. Namun dia melihat tidak ada kartu pegawai sehingga menyuruhnya pulang. Dia belum sempat mengatakan apa-apa, tapi dia sudah menyuruhnya pergi. Dia juga tidak lupa menyuruhnya menutup pintu. Karena tidak ingin berhenti kerja, Gusia menelepon Lin Yujing untuk meminta bantuannya. Lin Yujing segera membantu Gusia membawakan KTP untuk membuat kartu pegawai dan memamerkannya kepada Ming Xiu. Dia pun tidak punya alasan lagi untuk mengusirnya sehingga dia memberikan pekerjaan untuknya. Shen Huan sedang duduk melamun ketika Dong Huai datang dan mengutarakan niatnya untuk mengajaknya kembali ke tim menembak agar bisa ikut kompetisi bulan Maret mendatang. Namun dia tidak setuju, karena sekarang medali bergengsi sudah tidak berarti lagi bagi Shen Huan. Meskipun sekarang Dong Huai menasihati bagaimanapun, Shen Huan tetap tidak mau mendengar dan bersikeras tidak akan kembali ke tim. Ketika dia keluar, dia bertemu Lin Yujing. Shen Huan segera mengajaknya keluar untuk berbicara sebentar. Dia menceritakan tentang Dong Huai dan momen-momen menyenangkan mereka berdua saat di tim menembak. Mendengar itu, Lin Yujing pun merasa sedih dan tidak lupa menghiburnya. Dia juga memberinya motivasi agar dia mau kembali ke tim menembak untuk meraih medali emas di turnamen mendatang. Kembali ke kantor Ming Xiu, dia masih belum mau melepaskan Gusia sehingga selalu menyuruhnya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil. Membuatnya sangat kesal tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap atasan. Sesampainya di rumah, Gusia masih mengeluh dan menceritakan pekerjaan yang tidak stabil kepada Lin Yujing. Mendengar itu Lin Yujing pun tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya Yi yang sedang makan sambil like lalu mengintip gosip yang sangat heboh. Dia langsung mengirim pesan kepada pemilik postingan lalu memiliki niat buruk tertentu. Malam itu di asrama Mu Gu datang mencari Lin Yujing dan Gusia untuk menyampaikan pesan Yi yang mengajak mereka berdua makan. Mendengar kata-kata ini, Lin Yujing langsung berpikir keras. Keesokan paginya dia segera menemui Shen Huan untuk menceritakan hal ini padanya. Malam itu mereka pun pergi ke warung makan tempat Yi yang janji bertemu. Tapi saat tiba di sini belum sempat duduk tenang, Mu Gu dan Yi yang sudah bertengkar hebat. Karena terlalu sakit kepala, Shen Huan harus berdiri untuk melerai kedua belah pihak. Bersamaan dengan ini dia juga mengungkapkan kata-kata pernyataan cinta kepada Lin Yujing. Tapi hal-hal ini sudah mereka berdua bahas sebelumnya. Setelah semua urusan diselesaikan dengan damai, semua orang pun bersulang dan makan dengan gembira. Saat pulang Lin Yujing juga tidak lupa menelepon Shen Huan memintanya untuk menjemputnya pulang setelah pelajaran menembak selesai besok. Keesokan paginya Song Nan juga datang ke perusahaan tempat Ruyi bekerja untuk menjemputnya. Mereka berdua tidak langsung pulang, tetapi duduk dan membaca buku sambil minum teh sebentar. Dia mendengar Ruyi berbicara bahwa dia sedang mempertimbangkan menanam kebun tomat cherry. Oleh karena itu Song Nan langsung pergi menanam untuk Ruyi. Hari ini Lin Yujing juga datang untuk makan bersama orang tuanya dan Paman Wang. Menjelang malam karena ada janji, Shen Huan sudah berdiri di bawah gedung tempat Lin Yujing berada untuk menjemputnya pulang. Dalam perjalanan pulang dia bermaksud menggandeng tangannya tetapi tidak berhasil. Tiba-tiba ayahnya menelepon mengatakan untuk membawa pacar Lin Yujing pulang untuk dikenalkan, dan Shen Huan pun menjadi cemburu. Lin Yujing harus memberinya ciuman di pipi barulah dia kembali ceria. Keesokan harinya begitu mereka berdua sampai di sekolah, Dong Huai sudah berdiri di gerbang menunggu Shen Huan. Dia masih berusaha menariknya kembali ke tim agar bisa mengikuti turnamen bulan Maret mendatang. Namun Shen Huan bersikeras tidak setuju. Malam harinya Dong Huai juga memanggil Lin Yujing untuk berbicara dengannya. Tujuannya tidak berubah, yaitu ingin dia membantu menarik Shen Huan kembali ke tim menembak sekolah. Hari ini Lin Yujing juga mendengar tentang pacarnya. Dong Huai juga mengatakan dia adalah pemuda yang berbakat. Saat SMA sudah terpilih masuk tim Olimpiade Nasional untuk bertanding. Karena itu sekarang tim sekolah sangat membutuhkan orang berbakat seperti Shen Huan untuk meraih medali bergengsi. Mendengar kata-kata ini Lin Yujing pun
setuju. Keesokan paginya dia bersama kedua teman Shen Huan datang ke rumahnya untuk makan-makan. Semua orang makan, minum, dan mengobrol bersama dengan sangat gembira. Setelah selesai, semua orang pulang ke rumah masing-masing. Malam itu Lin Yujing pulang lalu menyalakan komputer melihat gambar-gambar medali Shen Huan. Sementara Shen Huan di sini juga berdiri melihat pencapaian yang telah dia raih dalam olahraga menembak. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke sebuah rumah yang sudah lama Shen Huan rencanakan untuk membuka toko perhiasan perak di sana. Setelah itu mereka berdua pergi makan lalu membahas masalah ini secara detail. Sesampainya di rumah, keempat orang itu bekerja sama mengerjakan proyek baru. Semua orang terlihat sangat sibuk dengan tumpukan barang ini. Keesokan harinya Lin Yujing sedang berada di toko ketika Xing He tiba-tiba datang. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang baik melainkan hanya menyindir Shen Huan, yang membuat Lin Yujing ingin memukul wajahnya ketika mendengarnya. Segera setelah itu Shen Huan juga pulang. Ketika melihat Xing He dia langsung marah, mencengkeram bajunya lalu mengusirnya. Sebelum pergi Xing He masih mengatakan bahwa kenyataannya Shen Huan telah mencelakai adik bungsunya dan seumur hidupnya dia berutang pada guru. Shen Huan sedikit tersentuh mendengarnya. Setelah itu Shen Huan juga menceritakan kisah masa lalunya saat berusia 8 tahun kepada Lin Yujing. Saat itu orang tua dan dia pergi untuk bantuan pembangunan di Afrika. Ibu Shen Huan tidak ingin dia ikut menderita. Dia membawanya ke tempat adik bungsunya. Saat itu adik bungsunya baru kembali dari Guangzhou. Setelah itu dia membuka toko perhiasan perak ini. Adik bungsunya adalah seorang seniman. Dia menggunakan hal yang paling dia kuasai untuk merawat Shen Huan, yaitu membiarkannya ikut belajar membuat perhiasan perak mewarisi keahliannya. Adik bungsunya adalah orang yang hidup dalam dunianya sendiri. Dia fokus melakukan hal yang dia cintai. Mungkin bagi orang luar mereka tidak bisa mengerti, tapi di hati Shen Huan, adik bungsunya adalah orang yang sangat baik. Dia merawat Xing He yang tidak punya tempat berlindung. Sejak kecil dia sudah tidak punya ibu, sementara ayahnya berutang lalu melarikan diri ke tempat lain. Dia dan neneknya saling bergantung dan sering didatangi orang untuk menagih utang. Xing He punya rumah tetapi tidak bisa pulang. Dia hanya bisa bersembunyi di toko perhiasan perak adik bungsunya. Toleransi dan kesabaran adik bungsunya yang telah mengubah Xing He sedikit demi sedikit, memberinya kehidupan yang normal. Tetapi pada akhirnya adik bungsunya sendiri tidak menyangka. Dirinya sendiri malah dicelakai oleh dua anak yang dia besarkan dengan tangannya sendiri. Semua masalah dimulai dari seleksi tim menembak junior. Kehidupan latihan tim menembak bagi Shen Huan adalah hal yang belum pernah dia alami. Saat itu dia sangat suka dan tahu menikmati segalanya. Adik bungsunya juga sering mengirim pesan kepadanya menanyakan bagaimana latihannya. Dia juga berbagi beberapa karya barunya dengan Shen Huan. Tetapi saat itu dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada latihan. Jadi dia berangsur-angsur jarang menghubungi adik bungsunya. Setelah Shen Huan masuk tim menembak, hanya Xing He yang berada di samping adik bungsunya. Lambat laun Shen Huan juga melupakan janji dia dengan adik bungsunya. Dan pada suatu hari hujan deras karena ingin cepat sampai menghadiri pertandingan Shen Huan, maka adik bungsunya mengemudi dengan sangat cepat. Karena itulah dia tidak sengaja mengalami kecelakaan mobil. Sejak saat itu hingga sekarang Shen Huan telah bertekad untuk berhenti dari olahraga menembak. Beberapa hari kemudian Lin Yujing bertemu Dong Huai membicarakan tentang masalah Shen Huan dan dia yang berdiri dari kejauhan juga mendengar semuanya. Lin Yujing dan Shen Huan setelah itu juga pergi berbicara berdua. Dia sudah memutuskan untuk tidak menembak lagi, dan dia juga tidak butuh dia memutuskan menggantikannya. Lin Yujing hanya ingin yang terbaik untuk Shen Huan saja, tetapi kata-kata yang dia ucapkan malah membuatnya marah lalu pergi. Sesampainya di toko perak, Shen Huan memegang barang yang pertama kali dia ukir lalu teringat lagi pada adik bungsunya. Keesokan paginya dia dan Lin Yujing segera pergi ke suatu tempat. Ternyata mereka berdua pergi ke tempat kakak tertua untuk bermain beberapa hari agar tidak stres. Malam hari Lin Yujing tidak bisa tidur karena terus mendengar suara tikus berbunyi. Tiba-tiba Shen Huan membawakan barang untuknya. Lalu dia juga menginap di kamar Lin Yujing untuk melindunginya dari kawanan tikus. Ada Shen Huan bersama sehingga Lin Yujing tidak takut lagi dan tidur nyenyak. Keesokan paginya ketika bangun, mereka berdua juga memulai upaya membersihkan gudang adik bungsu. Lin Yujing tiba-tiba menemukan sebuah buku yang ketika Shen Huan melihatnya, dia malah merasa sedikit sedih. Malam itu kakak tertua juga berterima kasih kepada mereka berdua karena telah membantu membersihkan tempat itu untuknya. Malam hari sebelum tidur Lin Yujing masih meletakkan buah melon ke dalam mangkuk. Keesokan paginya yang dia dapatkan kembali adalah setangkai bunga segar dari seseorang. Setelah itu dia dan Shen Huan juga kembali ke tempat tinggal lalu bersama beberapa teman pergi menghadiri kompetisi seniman ukir di kampus.
Lin Yujing adalah perwakilan tim yang maju untuk menyampaikan presentasi tentang produk timnya. Tetapi para juri di bawah tampaknya kurang puas dengan karya Lin Yujing. Ketika hasil diumumkan, meskipun kelompok Lin Yujing tidak mendapat juara pertama, tetapi mereka mendapat hadiah khusus. Hasil ini membuat teman-temannya sangat gembira. Sekembalinya di rumah, Shen Huan tiba-tiba mengeluarkan sebuah flash disk peninggalan adik bungsunya. Dibuka, ternyata di dalamnya terdapat video di mana adik bungsunya berbicara tentang Shen Huan. Mendengar kata-kata yang diucapkan, dia tidak dapat menahan air mata. Keesokan harinya Shen Huan juga berdiri di depan seluruh penonton berbicara tentang adik bungsunya. Dia juga kembali berlatih menembak melanjutkan mimpinya agar tidak mengecewakan adik bungsunya. Dengarkanlah semua ini, semua orang bertepuk tangan dengan gembira. Keesokan harinya, Shen Huan dan Lin Yujing resmi mengucapkan selamat tinggal pada toko perak paman kecil mereka. Saat keduanya pergi, Xing He kembali ke sini dengan maksud tertentu. Setelah mengunjungi makam paman kecil, Shen Huan juga kembali ke tempat latihan menembak. Di dalamnya, dia meminta izin kepada gurunya untuk memberinya satu kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya. Beberapa adik kelas juga berlari ke sini untuk melihat Shen Huan memamerkan keterampilan menembaknya. Tetapi ketika dia mengangkat pistol untuk menembak, bayangan paman kecil muncul di depannya. Hal itu membuat Shen Huan kehilangan fokus dan meleset. Guru melihat para adik kelas dan mencela Shen Huan, mengatakan dia tidak pantas mendapat julukan penembak jitu nomor 1 di dunia. Lin Yujing yang sedang belajar menerima pesan teks dari seorang teman yang mengatakan suasana hati Shen Huan sedang tidak baik hari ini. Dia langsung berlari ke tempatnya. Kehadiran Lin Yujing sedikit menghiburnya. Diketahui bahwa sebelum dia datang ke sini, Shen Huan telah berbicara dengan guru tentang izin untuk tetap di tim nasional. Awalnya guru tidak setuju karena dia tidak bermain olahraga ini selama 4 tahun. Tetapi Shen Huan tetap bersikeras untuk tinggal dan meminta satu kesempatan kepada guru. Jadi, dia setuju. Dan tepat setelah itu, Shen Huan resmi mulai berlatih. Karena alasan kondisi fisiknya yang belum membaik, dia tidak bisa menembak dengan peluru tajam. Sekarang guru memberinya latihan untuk memulihkan semangatnya. Semuanya baik-baik saja, tetapi bahunya sangat lemah. Oleh karena itu, guru menyuruh Shen Huan untuk segera beristirahat. Namun, dia tidak mudah menyerah. Shen Huan masih berusaha berlatih untuk mengambil hati pelatih. Hari-hari berikutnya dia tetap berusaha berlatih melebihi batas kemampuannya. Shen Huan tidak menyerah karena dia telah berjanji kepada paman kecil dan Lin Yujing bahwa dia akan membawa kemenangan untuk mereka berdua. Sementara itu, Gusia di perusahaan sedang dimarahi habis-habisan oleh atasan karena tidak mencapai target. Dia mengira akan dipecat, tetapi Ming Xiu muncul dan menyelamatkannya dari kesulitan. Kembali ke Shen Huan, dia telah berlatih keras setiap hari dan kemudian tabel statistik dinilai memenuhi standar. Hampir selesai. Keesokan harinya, Shen Huan secara resmi diizinkan menembak peluru tajam. Hari ini dia harus bersaing dengan adik-adik kelasnya. Tiba-tiba, seorang adik kelas bernama Ning Yuan meminta untuk berdiri di sebelah tempat Shen Huan dengan tujuan memberikan tekanan padanya saat menembak. Di putaran pertama, Shen Huan mendapat 4 poin. Tetapi Ning Yuan di sebelahnya masih lebih unggul dengan mendapatkan 5 poin sempurna. Hingga putaran kedua dan ketiga, dia masih lebih unggul 1 tingkat dari Shen Huan. Tiba di putaran terakhir, saat ini semua orang sangat tegang. Ning Yuan dipindahkan ke posisi B untuk menembak. Namun, dia hanya mendapat 3 poin. Giliran Shen Huan menembak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk kali ini. Lalu dia menembak dengan 100% mengenai sasaran, mencapai 5 poin sempurna dan memenangkan kemenangan penuh. Semua orang sangat senang untuknya. Terutama Lin Yujing yang bahkan meneteskan air mata karena gembira. Keesokan harinya, Shen Huan dan rekan satu timnya kembali berlatih mengangkat senjata selama 1 jam. Latihan ini juga berhasil dilewatinya. Hanya saja Shen Huan masih sedikit gemetar. Oleh karena itu, pelatih memintanya untuk berlatih lagi dari awal. Dengan sangat cepat dia mencapai target. Namun pelatih masih tidak mengizinkannya menembak peluru tajam. Di tangannya sekarang ada 5 peluru tajam. Jika Shen Huan bisa dengan percaya diri menembak 5 tembakan dan semuanya mengenai, maka datanglah menemuinya untuk mengambilnya. Hal ini membuatnya lebih termotivasi untuk berlatih demi menyalakan api di hatinya. Sore harinya, Shen Huan tinggal untuk berlatih menembak. Tetapi ketika pelatih datang dan melihat gerakan tangannya, dia menjadi marah dan memarahinya. Shen Huan membutuhkan waktu hingga 8 detik untuk menembakkan 5 peluru, padahal target yang ditetapkan pelatih untuknya adalah 4 detik. Oleh karena itu, dia agak tidak setuju dan masih berniat menyuruhnya berhenti menembak. Hari ini Shen Huan juga membawa koper ke asrama untuk tinggal bersama beberapa anggota tim menembak. Kebetulan sekali dia tinggal bersama Ning Yuan, orang yang memiliki pandangan kurang baik tentang dirinya. Setelah itu, semua orang juga pergi keluar untuk berlatih menembak. Tidak disangka, dia bisa maju secepat itu. Sampai ketika pelatih datang dan menyuruh semua orang istirahat, Shen Huan tetap tinggal dan meminta pelatih untuk menggunakan kotak amunisi yang sebelumnya menjadi tantangan baginya. Pelatih pun mengizinkannya menggunakan. Shen Huan menembak dengan sikap yang sangat fokus, tetapi hanya
mengenai 3 tembakan. Dia berpikir telah mengecewakan pelatih. Tetapi pelatih malah mengatakan mulai besok, dia bisa menggunakan peluru tajam untuk berlatih. Karena dia telah menembak dan mengenai 3 tembakan, jauh melampaui harapan pelatih. Di sisi lain, Song Nan sangat marah karena ayam jago kuning besar yang merusak. Setelah mengejar cukup lama, dia akhirnya bisa menangkapnya lalu mengurungnya di dalam kandang. Song Nan, ketika melihat pohon tomat yang ditanamnya untuk Rui, sangat gembira karena pohon itu sudah berbuah. Tetapi ketika dia memakan satu buah, Song Nan langsung memuntahkannya karena rasanya terlalu buruk akibat terkena kotoran dahuang. Hari ini Lin Yujing harus pulang ke rumah selama beberapa hari. Sebelum naik pesawat, dia tidak lupa memeluk Shen Huan dengan erat. Sesampainya di rumah bertemu ibu, dia langsung bertanya apakah putrinya sedang berkencan dengan Shen Huan. Sekarang Lin Yujing tidak ingin menyembunyikannya lagi, dia langsung mengatakan yang sebenarnya bahwa dia sedang berkencan dengannya. Mendengar itu, ibunya merasa sangat marah karena Lin Yujing tidak mengikuti apa yang telah diatur olehnya. Tujuan ibunya memanggil putrinya kembali ke sini hari ini adalah ingin putrinya pindah sekolah ke luar negeri untuk belajar. Lin Yujing tidak setuju dengan apa yang diatur ibunya sehingga dia menolak dengan sangat tegas. Tetapi ibu tetap memaksanya untuk pergi. Lin Yujing tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pergi sambil menangis. Lin Yujing segera membawa koper dan pergi ke tempat Shen Huan. Karena sekarang hanya di sisinya dia tidak lagi merasa takut dan sedih karena hal-hal lain. Beberapa hari kemudian, tim Shen Huan secara resmi memasuki babak kualifikasi. Karena hanya 3 orang yang akan dipilih untuk bertanding. Jadi sekarang semua orang harus benar-benar berusaha untuk mendapatkan tiket ke babak selanjutnya untuk kompetisi kali ini. Setelah melewati 5 putaran, 3 orang tak dikenal yang tidak ada di peta telah tersingkir. Shen Huan berhasil memenangkan tiket untuk maju bersama 2 rekan setimnya karena dia adalah karakter utamanya. Lin Yujing pergi menemui ibunya lagi. Ibu masih berusaha memaksa putrinya untuk pergi ke luar negeri dan mengikuti keinginannya. Namun, Lin Yujing tidak setuju karena sekarang dia sudah dewasa dan berhak memutuskan. Ketika ibu dan anak itu bertengkar sengit, ibu Lin Yujing sayangnya jatuh sakit dan harus segera dilarikan ke UGD. Ketika dokter keluar untuk berbicara tentang kondisi kesehatan ibunya, Lin Yujing sangat khawatir. Dia tidak menyangka ibunya sakit separah itu. Keesokan harinya tim Shen Huan harus pergi ke Universitas Jiangcheng untuk berlatih bertanding. Sebelum pergi, Lin Yujing tidak lupa lari ke tempat kekasihnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dia akan tinggal di sini menunggu hari di mana dia membawa pulang medali. Ketika sampai di tempat latihan tim muda Jiangcheng, tim Shen Huan terkejut melihat penembak jitu mereka. Kedua belah pihak saling menyapa dan berkenalan dengan cara bertanding menembak. Babak pertama antara 2 kapten, Ning Yuan tidak menyelesaikan dengan sangat baik karena dia hanya mendapat 3 poin. Sementara kapten dari Jiangcheng mendapat 5 poin sempurna. Baru ketika Shen Huan melangkah ke tempat bertanding, dia berhasil mendapatkan kembali skor yang adil untuk timnya. Malam itu ketika dia menelepon Lin Yujing, dia tidak berani melakukan panggilan video melainkan beralih ke panggilan biasa. Dia takut ketika Shen Huan tahu dia ada di rumah sakit, dia akan khawatir dan memengaruhi kualitas pertandingan. Oleh karena itu, Lin Yujing harus melakukannya. Hari-hari berikutnya Shen Huan dan tim berlatih dengan sangat keras untuk mengejar ketertinggalan skor dengan tim lawan. Tiba-tiba suatu malam karena Shen Huan berpikir Lin Yujing sedang mengalami sesuatu, dia menelepon kakak laki-lakinya. Diketahui bahwa ibu Lin Yujing sedang sakit dan berada di rumah sakit. Tidak lama kemudian Shen Huan pergi menemui pelatih dan meminta izin untuk libur beberapa hari untuk menyelesaikan beberapa masalah terkait hubungan asmara. Mendengar itu, pelatih mengizinkannya libur dengan satu syarat. Setelah menyelesaikan masalah pribadi, Shen Huan harus bisa mengalahkan kelompok A dari sekolah Jiangcheng. Meskipun tahu itu terlalu sulit, dia tetap menyetujui pelatih. Setelah itu, Shen Huan segera kembali menemui Lin Yujing. Saat ini suasana hati Lin Yujing sedang sangat tidak baik, tapi untungnya dia pulang tepat waktu, sehingga Lin Yujing sedikit berkurang bebannya. Setelah dia tidur, Shen Huan langsung pergi dan berbicara secara pribadi dengan ibunya. Ibu tetap bersikeras tidak mengizinkan Shen Huan mendekati putrinya, karena dia berpikir karena dia, Lin Yujing sekarang menjadi seperti ini. Beberapa hari kemudian Shen Huan kembali ke tempat latihan, namun tangannya tampak masih gemetar saat memegang pistol. Ini adalah titik lemah Shen Huan. Ketika pelatih masuk, dia juga memberinya latihan dasar untuk membantu memperkuat lengan. Beberapa hari kemudian adalah hari terakhir pelatihan. Hari ini Ning Yuan dan Shen Huan kembali berhadapan. Dalam kompetisi hanya ada satu orang yang menang. Oleh karena itu, kali ini Ning Yuan berhasil menang atas Shen Huan. Keesokan harinya adalah hari pertandingan, jadi pelatih menyuruh semua orang pulang untuk beristirahat. Namun, Shen Huan tidak pulang melainkan tetap tinggal dan melanjutkan latihan. Jadi, ketika Guru Lei melihatnya, dia juga sedikit senang. Keesokan harinya kompetisi pun digelar. Tempat ini menarik banyak penonton, terutama mahasiswa dari berbagai universitas. Tiba giliran Shen Huan bertanding, ia mendapatkan hasil di posisi ke-8, yang membuat teman-teman di atas sangat khawatir. Tiba giliran menembak yang menentukan siapa yang lolos ke final,
Shen Huan berusaha keras mendapatkan 48 poin dan meraih posisi ke-6. Berkat itu, ia lolos ke babak selanjutnya. Semua orang, terutama Lin Yujing, sangat senang melihat Shen Huan berhasil masuk ke babak selanjutnya. Babak final berlangsung sangat tegang karena setiap tim tereliminasi satu orang. Wang An dan Shen Huan tiba-tiba memiliki skor menembak yang sama, jadi mereka berdua harus bertanding terpisah untuk mencari peringkat ketiga. Putaran pertama keduanya masih seri dengan skor 3-3. Wang An menembak di giliran kedua dan mendapat 4 poin. Hal ini membuat tekanan sekarang mengarah ke Shen Huan. Namun, dia tidak khawatir dan maju untuk menembak, berhasil mengenai 5 tembakan. Penonton di bawah harus sangat menghormati. Meskipun Shen Huan tidak memenangkan juara pertama, dia juga sangat unggul membawa pulang peringkat ketiga untuk sekolah. Keesokan harinya Guxia pergi ke rumah sakit untuk mencari Ming Xiu. Dia juga menyeretnya ke tempat lain untuk menyelesaikan masalah video yang sangat penting. Ketika keduanya sedang berbicara, Lin Yujing datang dan memanggil Ming Xiu kakak. Mendengar itu, Guxia tertegun dan terkejut. Sekarang dia baru tahu bahwa Ming Xiu adalah kakak Lin Yujing. Keesokan harinya, Ming Xiu di perusahaan langsung membuka ponselnya dan mengajak Guxia makan malam. Dia pun langsung setuju karena tidak bisa menolak ketampanan Ming Xiu. Sore harinya, Guxia kembali ke kamarnya dan memilih pakaian terbaik untuk pergi makan malam dengan Ming Xiu. Namun ketika dia pergi ke perusahaan untuk bertemu Ming Xiu, dia malah bilang sibuk yang membuat Guxia kehilangan semangat. Ketika Ming Xiu naik ke kamar, di luar sedang hujan. Dia tahu Guxia tidak membawa payung, jadi dia segera lari keluar membawa payung untuk melindunginya. Lalu mereka berdua langsung pergi makan malam. Di sisi lain, Xing He telah memposting sesuatu yang sangat misterius. Keesokan paginya ketika Lin Yujing dan Shen Huan sedang duduk berbicara, mereka tiba-tiba membaca berita yang menjelek-jelekan Shen Huan di internet. Menurut dugaan Shen Huan, dia tahu itu disebabkan oleh Xing He. Shen Huan segera lari ke sekolah menemui Guru Lei. Berdiri di luar pintu, dia mendengar percakapan Guru Lei dan tim provinsi. Guru juga berusaha keras memohon kepada tim provinsi agar Shen Huan tetap tinggal dan berjanji akan mengklarifikasi rumor buruk tentangnya. Ketika dia masuk, Guru hanya menyuruhnya pergi berlatih dan tidak banyak bicara. Shen Huan pun menuruti. Tetapi hari ini dia berlatih ditemani Lin Yujing di sini untuk memberikan motivasi. Keduanya kemudian beristirahat, makan mie instan mentah, dan mengobrol dengan sangat gembira. Keesokan paginya, Shen Huan tiba-tiba bertemu Xing He di sini. Kedatangannya juga hanya bertujuan untuk membuat masalah dengan Shen Huan. Bahkan ingin ditinju olehnya dalam pertandingan seperti 3 tahun lalu. Tetapi Shen Huan sekarang sudah berbeda. Jadi dia tidak peduli sama sekali dan langsung pergi. Keesokan harinya Shen Huan datang menghadiri rapat pembelaan dengan para guru. Sementara Lin Yujing dan 2 temannya lagi pergi ke toko perak paman kecil untuk menemui Xing He. Begitu ketiga orang itu masuk, mereka langsung menghantamnya dengan kata-kata yang menjengkelkan yang membuat Xing He menjadi sangat marah. Bagian ini berakhir di sini. Terima kasih saudara-saudari telah mendukung saya selama ini. Semoga saudara-saudari selalu sehat untuk mendukung tim kami. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Salam dan sampai bertemu lagi.